Openingnya gimana ya? Gue belum bikin opening yang segmen ini. Soalnya segmen baru buat Apa channel. namanya? Gue nggak tahu. Gimana kalau kita sapa dulu subscriber yang gue nggak tahu mereka nonton apa enggak channel gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila kayak acara ini. Iya, kayak acara resmi ya. Tapi kayaknya ngomongin bola menarik juga. Makanya kita opening aja dulu deh. Enggak, saya olahraga. Iya, udah benar deh. Salam olahraga. Ya, kayak gini nggak usah di-cut deh. Iya, ini kayak bagus deh ini. Oke, jadi kepikiran aja buat gua bikin satu konten ngebahas bola. Apalagi sekarang kan banyak liga yang udah bergulir ya. Udah mulai. Ini udah match keberapa sih? Ke-6. Pekan ke-6 ya kalau Liga Inggris ya. Liga Inggris. Tapi hampir semua liga. Italia 5. Italia 5. Spanyol 5. Dan hype-nya setiap liga itu punya ciri khasnya sendiri nih. Liga Inggris yang lebih apa ya, yang lebih seksi dan menarik lah. Apalagi pembuktian dari jendela transfer Deadline ya. 1 September. Terus pemain-pemain baru yang udah mulai masuk juga kayaknya membuat banyak warna deh ya di Liga Inggris ya. Bintang-bintang ke Liga Inggris semua kayaknya. Contohnya monster dari Manchester City, Haaland. Dia udah 2 kali hat-trick lagi udah. 2 kali hat-trick tuh menurut lu gimana, Tri? Bung Tri gimana menurut lu 2 kali hat-trick? Kalau Haaland enggak, sebenarnya kita mau bahas MU tapi sebelum itu kita ngomong kalau dulu. Kalau bahas Haaland mah ya udahlah, udah typical striker murni, finishing, mana lagi disupport City gaya main kayak gitu kan. Oke, jadi kayaknya manja banget dia ya. Tinggal nasib atau enggak nasib aja itu. Oke. Walaupun match terakhir ini dia imbang ya. Tapi dia tetap nyumbang gol ya. Iya. Klasemen City di mana sih sekarang? Peringkat 2 ya. Peringkat 2 setelah Arsenal ya? Di bawah Arsenal. Di bawah Arsenal. Oke, walaupun Arsenal tadi malam nih ya. Ini kita bikinnya setelah match MU versus Arsenal yang menegangkan. Arsenal cahaya London. Meriam London. Lu Chelsea kan? Kayaknya seneng banget lihat Arsenal kalah ya. Enggak sih, sebenarnya gue gak punya fanatisme sama tim tertentu. Gitu Lu ya? tau kan gue hobi sama Jose Mourinho. Walaupun semalam ternyata dia kalah sama Udinese ya. Jose Mourinho ya, di Roma kan? Roma. Gue tipikal gue punya fanatisme sama Chelsea sebenarnya waktu dulu eranya Mourinho. Tapi gak tau kenapa setiap Mourinho ganti tim, kok gue malah fans sama tim itu ya. Ini kelainan gak sih? Termasuk MU juga kemarin. Terus gue pernah ngefans sama MU juga. Inggris ya? Iya, benar-benar. Bahaya ya. Tapi menurut gue itu untungnya kita nggak punya tim spesifik yang kita fanatisin. Itu menurut gue ya. Tapi setiap orang beda-beda. Well, kita nggak bahas itu deh. Kita bahas masalah bolanya aja. MU. Secara lu kan MU banget ya. Enggak juga lah ya. Lu banyak tim juga ya. Tapi semalam gimana nih? 3-1. Arsenal udah beruntun, nggak pernah kalah, menang terus. Tiba-tiba ketemu MU. 5 kali dia menang beruntun kan. Dan match terakhir sama MU dia harus kalah 3-1. Kalau gue sih seneng banget lihat MU main ya. Sesuai dengan gue prediksi lah 3-1. Gue nginstal di aplikasi MU itu 3-1. Cuma yang nggak bener cuma pencetak golnya aja. Ya kalau melihat permainan sih Arsenal lebih mendominasi, lebih menguasai bola. Babak pertama itu 5-5, 4-5 kalau nggak salah ya ball possession. Tapi itulah namanya sepak bola kan, nggak hanya sekedar ball possession. Yang gue soroti ya sisi sayap MU itu sebenarnya masih lemah. Oke, ada siapa di situ? Di kiri Malaysia, Tyrell Malaysia, di kanan ada Diogo Dalot. Pertama berapa kali itu Malaysia di keteteran sama Saka itu. Menit berapa itu benar. Pokoknya babak pertama itu habis-habisan tuh Malaysia dicercar. Memang karena faktor luck lah itu Arsenal tuh kurang beruntung untuk ngegolin tuh. Oke. Apalagi Dalot sering keteteran. Nah, yang gol yang dianulir waktu VAR itu kan Dalot juga yang salah alamat nutup sisi sayap. Kalau ngelihat MU sih kayak
kembali zaman Sir Alex ya. Berarti Ten Hag nih wingbacknya tuh kita tenang, tapi bikin cemas-cemas tenang juga. Waktu zamannya Evra kan, oh ya ofensif. Iya benar-benar. Tapi itulah bikin kita was-was juga. Benar. Kalau khususnya untuk fans MU kan. Yang lain itu sih Eriksen sih keren. Itu gol kedua itu yang assist ke Rashford. Itu kalau memang egonya tinggi pasti syuting langsung itu, nggak bakal di assist. Kalau respect lah pokoknya yang sama Eriksen. Tadi malamnya pertandingannya. Iya. Tapi lo sebagai pasti kan lo dukung MU dong. Ngelihat track recordnya Arsenal, gimana tuh momen nontonnya? Gue dari awal tuh, ini momentum. Semenjak menang dari Liverpool tuh, ini pembuktian. Gue bilang juga di IG gue kan, gue yakin nih lawan Arsenal pasti semangatnya sama. Karena kan lawannya kan 5 kali menang beruntun, motivasinya benar. Apalagi main di kandang sendiri. Benar. Pembuktiannya benar. Ternyata ya itulah fighting spirit United tuh udah kembali lah sekarang di bawah Ten Hag. Terlihat waktu 1-1 kan, Ten Hag sudah manggili Eriksen, Bruno, cara-cara main masih kisi-kisi ya. Kisi-kisi. Nggak lama berselang, gol kedua jadi counter attack. Sebenarnya MU itu secara permain kalah semua lah. Dari Arsenal tuh. Penguasaan kalah, cuma lebih efektif MU serangan balik. Ya itulah pinternya Ten Hag ya. Sepak bola proaktif. Dia nggak mau maksain untuk menguasain bola. Dia di babak kedua mulai tunggu counter. Nggak mau maksain ego dia. Dia ngeliat kapasitas permainan juga. Pemain juga kan belum siap untuk menguasai bola kayak dia main di Ajax kan. Udah terlihat tuh Anthony tuh udah nyetel banget tuh. Dari wing. Berapa kali dia ngasih instruksi ke McTominay sama Rashford. Kan waktu pressing masih agak jauh tuh Anthony. Anthony itu sebenarnya dia punya passionnya bagus dia itu semalam. Dan pengalaman bareng sama Ten Hag ya? Iya di Ajax. Di Ajax ya. Di Ajax 2 tahun. Makanya dia langsung starter. Oke. Semalam kan dia kan rekrutan baru tapi langsung starter. Beda sama Casemiro. Casemiro kan di Madrid belum pernah sama Ten Hag. Makanya belum nyetel. Makanya banyak yang komen netizen, wah ngapa Casemiro nggak starter, McTominay langsung dijawab sama Ten Hag itu kan wawancara saya laga kan. Sebelum laga Ten Hag bilang Casemiro masih butuh adaptasi, sementara itu di sisi lain juga McTominay bermain bagus katanya. Itu alasan Ten Hag. Oke. Dan kayaknya dia udah tahu juga apa yang Ten Hag pengen. Akhirnya di lapangan kayak ngasih masukan ke rekan-rekan timnya kan. Benar. Sebagai leader lah. Makanya Anthony starter. Gue sih nggak heran sih kalau Anthony langsung starter ya secara lah. Udah sama-sama di Ajax dulu. Sejauh ini sampai tadi malam MU ketemu Arsenal. Track record Arsenal yang nggak pernah kalah, terus motivasi dari MU juga. Starting 11 tuh kayak nentuin gak sih secara taktik dan ini ngelihat lawan Arsenal tuh? Untuk MU-nya ya? Untuk MU sih udah, kayaknya Ten Hag udah ketemu 11 pertama nih. Oh gini nih. Tinggal paling antara McTominay sama Casemiro nanti ya geser-geseran atau mungkin ada akumulasi atau cedera. Kayaknya untuk back 4-nya itu udah tetap tuh Martinez, Varane, Malaysia sama Dalot. Itu back 4 dari zaman Sir Alex kan pentingnya membangun serangan kan dari back 4. 4 back awal membangun serangan. Nah ada yang gue sorot ini Arsenal nih, waktu nguasain bola kayak maksa bener langsung umpan pendek. Babak 1, babak 2, kick off, goal kick itu harus ke back. Itu juga, itu yang beda sama Ten Hag. Berapa kali dia coba ke De Gea nggak mumpuni kan, dia sadar kapasitas De Gea begini. Jadi langsung direct ball, nggak melulu harus dari bola pendek untuk kick off, goal kicknya ya. Oke. Kalau Arsenal kan kelihatan tuh, Ramsdale, passing Gabriel, terus baru main building serangannya juga dari bawah. Kalau MU langsung direct juga nggak masalah, yang penting lihat keadaan. Makanya itulah cerdasnya Ten Hag itu, dia bilang strategi proaktif ya. Untuk menarik sih untuk Ten Hag di EPL musim ini nih. Jadi berarti dia tuh kayak permainan dinamis, ngelihat siapa yang dia hadapin dan komposisi tim yang dia turunin ya. Iya. Oke. Proaktifnya itu dia nggak maksain kayak di Ajax kan. Penguasaan bolanya tuh tinggi tuh. Hampir setiap laga tuh 68-70% tuh Ajax tuh menguasain bola. Tapi ketika di MU dia sadar pemain ini kan baru mau dibangun nih. Nggak harus kita nguasain bola, yang penting main efektif dulu.
Dari di situ egonya beda kayak zaman Van Gaal kan. Kalau Van Gaal kan kepala batu bener emang orang. Pokoknya gue main gini, pemain nggak sanggup, coret. Iya, Beda sama Ten Hag. Ten Hag, oh lihat nih kapasitas pemain. Makanya waktu pramusim dia bener-bener tuh liatin satu-satu, kayak James Garner sekarang langsung dijual permanen kan ke Everton. Ya nggak mau, dia udah tahu, oh saya perlu gini, kalau nggak kepakai selesai. Kalau beda zaman Ole kan masih bingung tuh, di mana nih, ini pemain kayaknya bakal berguna, taunya nggak berguna dia musim kan. Iya, dia masih intuisi lah, intuitif dia ya. Iya, makanya itu pemain juga kan berharap-harap kayak di PHP. Gue bakal main, nggak taunya nggak main. Kalau Ten Hag sudah tegas, kalau lu nggak main out. Kayak dia bilang Ronaldo, gue butuh Ronaldo katanya kan. Walaupun banyak konflik dia secara personal juga Ronaldo juga dikasih instruksi gimana kan Ten Hag kan. Tapi dia berapa kali dicadangin, jadi nunjukin gue bosnya kata Ten Hag. Iya kan? benar. Lu walaupun sebintang apapun, mega bintang apapun, cara mainnya harus tetap ikutin. Tapi semenjak 3 match Ronaldo kayaknya udah ngerti lah sama Ten Hag, sudah komunikasi udah jalan lah. Dari Big Four, kita nggak tahu Big Four ini komposisinya siapa aja ya. Big Six sekarang. Big Six ya, udah banyak. Big Six sekarang. Liga Inggris nggak Big Four lagi. Iya, Big Six. Kekuatannya udah agak mulai banyak, melebar ya. Menurut lo, kan belum semua ketemu nih? Belum. Oke, dari komposisi MU secara squad, terus taktiknya Ten Hag, lo pikir dia bakal, MU secara tim akan kesulitan lah, maksud gue ketemu dari Big Six ini siapa aja. Kalau Liverpool ternyata udah kebukti kan. Gue nggak tahu walaupun menang tipis. Tapi belum juga jadi pembuktian waktu Iya, karena Liverpool. kan Liverpool kita tahu lah waktu main banyak cedera. Betul. Dan kayaknya dia belum tim ideal mereka lah ya. Belum ketemu tuh, masih banyak Lallana cedera tuh Liverpool. Tapi justru Liga Inggris ini kan kayak gambling, kita nggak bisa metain Big Six ini akan jadi halangan terberat buat MU gitu kan. Masih banyak tim-tim lain yang juga bisa bikin kejutan kan. Spurs ya musim ini yang Spurs yang agak ngeri ya. Conte. Oh sih, oke. Tadi gimana deh? Jawab pertanyaan gue deh. Yang mana? Yang apa? Big Six dulu deh. Big Six ini? Yang peluang menurut lo kayaknya Ten Hag perlu effort keras deh buat ngadepin ini. Kalau ke depannya karena Liverpool Arsenal udah ya pasti City lah, derby Manchester nanti. Oh belum ya City ya? Ya itu. Bener, ini berat kayaknya. Derby Manchester itu itu terberat lah itu. Pembuktian Ten Hag juga itu. Karena kan City kita tahu dominasinya tinggi lagi, penguasaan bolanya lancar, ya tinggal gonta-ganti aja itu. Yang hebatnya Pep Guardiola kan punya plan A, plan B, plan C sekarang. Oh, dia udah banyak layer buat persiapin timnya ya. Gue kayak lawan MU nih gini nih nggak jalan ganti. Kayak berapa match yang itu tuh kan sempat Walker jadi inverted winger, masuk bukti jadi 4-2 waktu City lawan siapa itu. Ketinggalan dulu 2-0, habis jadi itu 4-2. Comeback ya. Memang plan A, plan B, plan C. Beda sama kayak Arsenal kemarin, kayaknya sudah cuma sampai plan B deh kayak Arsenal. Arsenal tuh bingung kan, masukin Vieira ini tetap saja kan nggak berbuah kan. Memang adu taktik lah kalau MU Arsenal semalam. Kalau untuk Big Six ya mungkin City sih. Terberat City ya? City lah sekarang. Tapi emang nggak bisa diraguin sih Pep Guardiola dan timnya sekarang. Ya pelatih nggak ganti, pemain nggak banyak ganti, nambah lagi striker murni. Sudah itu. Kalau gue pribadi sih City sih ngeri. Kalau bayangan lu nanti kita derby Manchester, line up lu menurut lu siapa aja yang kudu ada di starting 11 City? MU. Ronaldo cadangin lah kalau gue. Anthony itu jangan. Tapi Ronaldo bukan berarti dia udah habis masanya. Iya. Dia tetap bisa kontribusi kan. Dia pressingnya itu yang bikin kita fans gedek. Oke. Pressingnya itu kan lambat. Terus juga ya memang faktor usia sih nggak bisa dibohongi. Iya benar. Sefit apapun dia kalau udah masuk usianya ini kan. Tapi kan masih banyak nih kepingan Ten Hag nih yang belum ketemu nih, kayak Bruno Fernandes kan belum keluar perform terbaiknya. Masih cari-cari berapa match semalam ditaruh di wing juga, tempat digeser ke wing. Masih sebelum kelihatan waktu zaman Ole si Bruno nih. Mungkin ke depan bisa jadi dia ditarik jadi gantiin Eriksen yang di depan. Tapi kan masih coba-coba juga Ten Hag. Oke. Jadi siapa menurut lo? Starting 11 secara City ini bukan tim
tim-tim yang bisa dianggap ya gila tim kuat lah ini. Yang penting Maguire jangan main lah. Kayaknya dia memang cocok di bangku cadangan lah. Tapi Martinez, Varane itu udah Maguire ini klop kocak itu. juga sih Maguire nih. Iya, Maguire itu. Gue sport jantung juga nonton dia semalam. Baru masuk dah kartu kuning lagi. Dia memang kalau masuk selalu ada bikin perubahan ya. ini Mana dia ganti Fernandes dipakai kapten lagi semalam. individu pemain yang bisa membuat perubahan dalam tim saat bermain. Tapi itulah berfungsi sih Maguire. Menurut lo MU akan gue tadi belum ketemu siapa aja starting 11 lo di saat ketemu Di City. MU ya? Iya di Pasti MU De untuk Gea ketemu lah. City, tapi proaktif tema permainan MU harus tetap seperti itu atau menurut lo gimana? Ya, Kapan sih ketemu City? Oh nggak tahu, masih lama itu. Masih lama ya? Minggu depan baru Crystal Palace MU. Belum gue nggak tahu tuh. Iya, cuman kan di atas kertas dan secara track record kayaknya City yang jadi. Iya, tapi kan nanti kan Liga Champions udah mulai. Betul. Faktor itu juga kan kita pertimbangkan. Masih banyak bener. Kalau City nanti ketemu di akhir pekan, misalnya hari Minggu tuh biasa main kan Minggu malam. Kalau City main di Champion, MU juga main Europa League kan. Itu kan faktor sehari itu kan, sehari dua hari itu kan ngaruh juga tuh. Betul. Jadi gue juga berpikir walaupun secara kekuatan tim kita bisa prediksi ini tim kuat, cuman masih banyak yang akan mereka hadapin kan. Untuk sebelum ketemu 3 hari sebelum match belum bisa dianu lah. Oke. Mungkin 1 kali 24 jam bisa lah kita lihat. Jadi 3-1 semalam ketemu Arsenal lumayan bikin bahagia lah ya. Bahagia walaupun sih, secara tapi klasemen dia naik peringkat kan? MU ya ke peringkat 5. Peringkat 5 kan? Oke. Secara permainan sih belum sih. Masih belum ya? Masih belum kalau gue. belum Belum maksimal lah. Secara penguasaan bola ya Arsenal kan pegang bola terus malam. Tapi itulah sepak bola, indahnya sepak bola, efektivitas juga jadi faktor penting lah. Tapi kalau gue fans pribadi sendiri sih pengen MU nguasain bola. Oke. Nguasain bola, mendominasi lah kayak Ten Hag bilang kan. Tapi ya masih adaptasi baru 2 bulan juga Ten Hag. Tetap bermain cantik? Ya pasti dong. Harus ya biar menghibur lah ya. Identitas MU itu. Dari Sir Alex. Entertainment football. Nggak cantik yang penting menghibur lah. Oke. Gue sebenarnya mau rekap juga sih banyak pertandingan minggu ini di Liga Inggris, tapi kayaknya ngobrol kita bakal kebanyakan ya. Kepanjangan. Belum Liga Italia juga kita ngelihat banyak kejutan-kejutan di setiap liganya. Ada Liga Spanyol next mungkin. Iya, next kayaknya kita ngobrol masalah itu. Walaupun sebenarnya gue nggak nguasain begitu banyak tentang bola. Sama, kita juga kan penikmat layar kaca aja. Iya, maksud gue kita ngobrolin hal-hal yang kita nikmatin ya. Kalau misalnya karena berdasarkan hobi kan ya, pendapat kita sendiri. Mungkin pendapat orang beda-beda kan. Betul. Ini dari segi kita kan. Betul. Kayaknya gue udah harus mulai nonton bola lagi deh. Nggak, soalnya akhir-akhir ini gue kayak ngerasa kayak bikin masalah itu, ngapain ya gue capek-capek begadang gitu kan. Tapi beda sama orang yang emang udah hobi banget, udah ngefans sama salah satu tim, pasti kapanpun itu dia bakal tonton kan. Iya. Apalagi lu walaupun fans kita MU. Lari layar kaca kan, ya semampu kita lah. Betul. Semampu kita lah. Jadi siapa yang nggak mau ke stadion langsung ya kan? Iyalah, euforianya beda banget kalau kita nonton ke stadion. Wah, kalau di stadion kan lihat strateginya jelas tuh, lihat pemain yang jogging-jogging kelihatan. Kalau layar kaca kan nggak kelihatan tuh, cuma di lapangan doang. Benar. Kita udah setengah jam ngomongin Bung Tri, kita udah setengah jam nih ngomongin bola. Walaupun kita nggak tahu fokus obrolan kita kemana, yang jelas highlight yang paling banyak tadi kita sorotin MU ya. Secara MU berhasil menaklukkan tren positifnya Arsenal, 5 pertandingan tidak terkalahkan tapi harus takluk sama MU. Kita juga masih menunggu kejutan-kejutan dari tim lain. Pengen sih ngobrol kayak gini tiap minggu ya. Siapa tahu jadi rutinitas kita ngobrol masalah bola. Stress release kita juga. Stress release kita juga. Apalagi kita kan belum bisa move on dari weekend ya. Makanya pas hari Seninnya kayaknya Monday-nya ini kita harus ngomongin sesuatu harus ada sesuatu yang harus ada semangat ya kan? Selain ke ngantor ya. Ngantor tuh kayak pokoknya Senin ini sudah ngomongin bola aja lah, biar semangat ya kan. Senin kita ngobrol bola aja deh.
recap weekend ya, recap pertandingan, preview pertandingan yang udah kita tonton di weekendnya. Itu aja obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa konsisten kita ngomongin bola, ada informasi yang bisa kita sharing, atau kita sebaliknya juga dapat informasi tentang bola. Bertahap lah ya. Bertahap. Untuk perbaikan ke depan. Oke. Kasih masukan aja di kolom komentar kalau misalnya kalian mau komentar. Kalau misalnya enggak juga apa. Kalau ada yang nonton. Kalau ada yang nonton. Kita ketemu lagi next week. Mudah-mudahan ini bisa konsisten. Gua nggak tahu bisa konsisten apa enggak. Tapi yang jelas kita coba buat ngobrolin bola. Kalian bisa dengar, kalian bisa ambil, tapi kalian nggak harus. Sponsor bisa nih sini nih. Iya. Udah ngomongin sponsor. Ya siapa tahu. Iya, siapa tahu. Oke. Ya intinya judi bola. Oke. Intinya kalau ada sponsor judi bola gimana? Nggak mau, gua nggak bakal masukin kalau yang berbau judi, gua males gua. Iya, nggak tahu lah kalau bayarannya di atas. Masih goyang juga. Masih goyang juga kalau sama duit ya. Oke, itu aja. Boleh ditonton, disimak, jangan juga nggak apa-apa. Yang jelas inilah obrolan kami. Thank you. Kita pamit. Ciao. Bye bye. Ciao.